lengser wengi sliramu tumake sirmo ojo tangi nggonmu guling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi dengan Siti Husnul Khotimah. Kali ini saya mau bercerita tentang masa kecil saya waktu berada di pondok pesantren waktu saya lulus SD ya. Waktu itu setelah lulus SD tuh kira-kira saya itu umur 12 kalau nggak 11-an. Waktu itu almarhum ibu saya itu masukin saya ke pondok pesantren daerah Gresik ya. Tidak usah saya sebutkan untuk nama pondoknya untuk menjaga privasi. Waktu itu kira-kira tahun 1999 kalau nggak salah. Kalau nggak salah tahun segituan. Kalau nggak tahun 2000-an. Waktu itu saya kelas 1 SMP, setelah lulus SD saya masuk pondok pesantren. Waktu itu saya ditempatkan di pondok asrama putri ya. Di situ tuh satu kamar itu terdiri dari 10 sampai 20 orang gitu. Jadi kamarnya itu cuma ditempatin sama lemari-lemari aja gitu. Untuk tidurnya kita di luar kamar, kita beber kloso atau gelar tikar gitu loh. Jadi kayak nggak boleh kita di tempat pondok saya dulu itu nggak ada yang namanya kamar ada kasur, kamar ada tempat tidur, nggak ada gitu. Jadi kamar itu khusus cuman buat lemari, satu loker, satu lemari itu cuman buat baju-baju dan nggak boleh banyak-banyak, sama kitab-kitab dan barang-barang berharga. Tahun segitu, zaman segitu belum ada HP, belum ada apa-apa ya. Kalau misalnya mau dijenguk sama orang tua, ya orang tua itu datang, kita ngobrol dan nggak boleh langsung ketemu. Jadi ada ruangannya sendiri. Waktu itu ceritanya awalnya itu pondok pesantren lagi ngadain kayak tasyakuran gitu. Waktu itu apa, Maulid Nabi atau apa gitu, ya kan. Kemudian di situ kita semua itu diarahkan sama pengurus, kakak-kakak pembina atau kakak-kakak santri yang sudah lulus, udah ngabdi di situ, ngabdi di pondok. Itu kita anak baru itu disuruh untuk ke masjid semua, marhabanan waktu itu habis isya. Terus habis itu yang saya ingat itu di situ itu kita rame tuh ngumpul di masjid putri ya. Di situ nggak ada laki-lakinya, kalau cuman imamnya aja, pak yainya atau anaknya atau guru-gurunya itu datang itu cuman waktu ngimamin waktu sholat. Waktu itu kita marhabanan, kita sholawatan, ya kan, kita pengajian, baca Al-Quran, tadarus dan lain-lain sebagainya. Waktu itu temen aku tuh di situ yang deket itu, kebetulan saya masuk pondok pesantren itu sama kakak sepupu saya dari keluarga desa Lamongan. Waktu itu namanya Mbak Nur. Waktu itu Mbak Nur sama temen saya itu yang satu kamar sama kita itu ngajakin buat kencing. Nah malam kan, di kamar mandi itu letaknya itu jadi masjid, sampingnya itu udah kamar mandi banyak nih kayak toilet kayak gitu. Jadi kan kalau pondok pesantren tuh kamar mandinya banyak tuh. Waktu itu di asrama putri itu ada hampir 10 kamar mandi. Sebelum di kamar mandi itu ada tempat jemuran, dan di tengah-tengah jemuran itu ada sumur yang sudah nggak dipakai atau udah ditutup. Yang biasanya kita jemur tuh kalau habis nyuci baju tuh kita jemurnya di situ. Dan sebelum ke toilet itu tuh ada gang kecil sampingnya masjid yang kalau kita mau ke toilet tuh kita lewat situ. Gitu ya, udah yang nyambung gitu sama jemuran dan juga sama tempat wudhu. Habis itu kita keluar dari masjid, kita izin ke pengurus untuk kencing. Setelah kencing, akhirnya setelah diizinkan kita kencing, akhirnya kita kencing lah di situ, kita jalan. Ini kakak sepupu saya, temannya saya 2, kemudian ada lagi saya terakhir. Waktu saya jalan terakhir itu, saya tuh nggak sengaja, nggak tahu kenapa nih mata ini kelihatan aja gitu ya, namanya anak-anak ya kan ya, sambil bercanda gitu, sambil ketawa-ketawa gitu. Pas jalan saya nengok lah,
nggak tahu kenapa nih mata atau kepala nih iseng aja gitu, nggak tahu kayak ada yang gerangit gitu, gerakin nengok ke arah sumur atau jemuran. Dan pas saya ngelihat gini, seret, refleks nih ya, nggak sampai beberapa menit gitu, cuman sebentar gitu, sekejap gitu, seret gini. Kayak ada bener-bener nih yang aku lihat nih di bawah sumur itu. Jadi kan sumurnya itu naik tuh, terus ditutup kan. Terus di samping pas di bawah sumur itu, di deketin sumur itu pas itu ada kepala. Dan kepalanya itu serem banget. Yang aku lihat tuh bener-bener kayak yang di horor-horor gitu. Jadi dulu tuh zaman bioskop horor tuh belum ada gitu loh, tahun zaman segituan itu belum ada, tapi aku bener-bener tuh udah ngelihat tuh ada taringnya, matanya itu ya Allah aduh merinding, matanya itu kayak terbelalak gitu loh, kayak leak gitu ya, tapi bukan leak, jadi kayak cuman kepala aja gitu loh, jadi rambutnya acak-acakan banget gitu. Terus habis itu mukanya tuh serem banget, pokoknya serem banget, hitam, terus itu cuman kepala gitu. Dan ada di sampingnya sumur pas gitu loh, deket nempel ke sumur pas gitu, nggak di atasnya, ini di sampingnya gitu. Jadi kan sumur itu, kalau sumur kan pasti ada munculnya ke atas ya, terus ditutup gitu, yaitu di situnya itu di sampingnya sumur itu. Terus habis itu aku cuman gini dong, apa itu gitu, semua tuh udah jalan duluan gitu. Jadi pas aku mandek nih, aku berhenti nih, seret, akhirnya aku noleh lagi nih, aku pastikan lagi itu apa gitu. Pas aku ke belakang ini udah nggak ada. Pas aku toleh lagi kepalaku ke sumur itu udah nggak ada. Habis itu saya dipanggil nih sama teman, ayo gitu, ayo, katanya kencing gitu. Tapi kalau di pondok dulu kan masih pakai bahasa Arab sama bahasa Inggris ya, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Ini saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia aja. Ayo, katanya kencing gitu. Akhirnya, kamu ngapain di situ bengong sendiri? Oh nggak ada apa-apa. Akhirnya aku kencing. Tapi waktu aku kencing itu kayak penasaran gitu, apa ya yang aku lihat tadi ya? Kayak gitu, aduh, kuping dengung nih cerita. Astagfirullahaladzim. Terus habis itu akhirnya baliklah kita ke masjid ya kan. Udah nggak ada tuh. Udah aku lihat lagi ke sumur itu tuh, udah nggak ada. Akhirnya kita ke masjid. Dan besokannya geger di asrama putri itu, di kamar depan aku pas ya, geger ada 2 orang kesurupan. Dan teman-teman aku ini yang kesurupan ini itu berasal dari daerah Kalimantan semua. 2 orang ini kesurupan dan kita semua itu pada heboh, pada rame nih ya, pada pengurus-pengurusnya pada dipanggil, semua anak-anak yang satu kamar sama teman saya yang kesurupan ini keluar semua dari kamar itu tuh semburat gitu loh, kayak pada ketakutan sendiri. Terus habis itu pas ditengok nih sama teman-teman, tuh anak perempuan yang kesurupan itu kan rambutnya hitam panjang tuh ya kan. Ini bener-bener aneh, bisa berubah jadi putih. Tuh rambutnya anak tuh berubah jadi putih. Terus habis itu ya Allah, ngeri banget. Dia tuh sisiran gitu loh. Duduk terus habis itu megangin rambutnya yang panjang itu, terus sisiran. Terus matanya tuh plerok sana, plerok sini gitu, ngelihatin teman-teman yang ngelihat di jendela di kamar itu kan, di pintu tuh dilihatin itu semuanya. Plerok sana. Bentar nih, aku nyalain lampu dulu ya, soalnya cerita sambil aku matiin nih lampunya. Terus abis itu kita semua tuh udah pada ketakutan ya. Akhirnya nggak tahu kenapa, akhirnya pengurus atau kakak pengurus itu manggil ustadznya, manggil anaknya Pak Yai nih. Waktu itu kebetulan Pak Yainya nggak ada. Terus disuruh lah di situ di masjid tuh, perempuan itu digendong rame-rame tuh, berat banget badannya tuh. Aku sama temanku sama saudaraku tuh cuman bisa ketakutan aja, cuman bisa ngeliat gitu aja sambil ngeliat kerumunan kayak gitu. Akhirnya habis itu sama ustadznya ini dikasihlah air, diruqyah. Habis itu ada 2 orang nih yang kesurupan, yang satunya nggak parah, nggak sampai rambutnya jadi putih, cuma nangis aja gitu. Yang parah nih yang satu yang rambutnya panjang sisiran, tiba-tiba tuh duduk terus sisiran gitu. Serem banget pokoknya. Terus habis itu nggak lama kemudian kita nih santri-santriwatinya tuh disuruh balik nih ke kamar, takutnya nanti kesurupannya ke kita gitu loh, kayak lagi diangkat makhluknya gitu, jadi nempelnya ke kita. Nah kebetulan habis itu langsung lah kita diarahkan sama pengurus untuk ke kamar balik. Dan habis itu nggak lama kemudian
pengurusnya itu datang dan alhamdulillah udah selesai diangkat dan anak itu langsung pingsan, lemes dan rambutnya kembali jadi hitam. Ini benar-benar nyata, ini kejadian aku waktu di pondok pesantren. Dan memang di pondok pesantren aku nggak sampai lulus, soalnya waktu itu aku nggak sampai kelas 2 SMP. Aku tuh ini kena sakit paru-paru basah ya, jadi sama almarhum ibu aku tuh dulu yang waktu beliau masih hidup aku tuh diajak pulang. Jadi benar-benar itu kejadian yang paling berkesan waktu aku di pondok pesantren. Dan sekian dulu cerita dari saya, semoga terhibur dan semoga kita bisa jumpa lagi dan saya bisa bawakan cerita yang lain lagi. Dan juga masih banyak juga cerita yang sama teman-teman nih diceritain ke saya, nanti bakalan saya ceritakan lagi di channel Kendali Roso ini. Sekian dulu cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat selalu.